Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nur Hidayah dengan NIM 2413038 kelas SIB 3J. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi UAS dengan judul pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Seringkali kita menganggap bahwa bekerja di bidang IT hanya tentang coding, jaringan, atau sistem. Padahal kenyataannya, kemampuan komunikasi publik sangat penting dengan kemampuan teknis. Tanpa komunikasi yang baik, solusi teknologi bisa salah dipahami dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Karena itu, dalam presentasi saya akan menjelaskan mengapa komunikasi publik sangat penting bagi tenaga IT dan bagaimana cara mengembangkannya. Apa itu komunikasi publik dalam konteks IT? Komunikasi publik dalam IT adalah kemampuan menyampaikan ide, instruksi, dan penjelasan teknis kepada berbagai kelompok yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ini mencakup menyampaikan informasi secara verbal, tulisan, visual, hingga interaksi langsung dengan pengguna dan tim. Selanjutnya, mengapa komunikasi publik penting bagi tenaga IT? Komunikasi publik penting karena dunia IT penuh istilah teknis yang sulit dipahami. Tanpa komunikasi yang jelas, akan terjadi kesalahan interpretasi, salah memahami kebutuhan, dan hambatan dalam menyelesaikan proyek. Komunikasi membantu menyatukan pemahaman antara tim, IT, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat komunikasi publik dalam dunia IT. Komunikasi yang baik membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Ketika tenaga IT dapat menjelaskan masalah dengan jelas, pengguna tidak panik dan bisa mengikuti instruksi dengan baik. Klien juga merasa lebih percaya karena mereka paham apa yang sedang dilakukan. Selain itu, dalam tim komunikasi membantu menyatukan ide, membagi tugas dengan jelas, dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Dengan begitu, proyek berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, contoh situasi nyata yang membutuhkan komunikasi IT. Bayangkan ketika sistem di kantor tiba-tiba error dan semua karyawan panik. IT harus membantu menenangkan keadaan, menjelaskan penyebabnya, dan memberi instruksi jelas tentang apa yang harus dilakukan. Begitu juga saat IT memberikan pelatihan aplikasi baru. Mereka harus menjelaskan langkah-langkah dengan bahasa yang mudah dan tidak terburu-buru. Bahkan saat membuat dokumentasi, IT harus menulis dengan struktur jelas agar pengguna bisa memahami tanpa harus bertanya terus-menerus. Keterampilan komunikasi yang harus dimiliki tenaga IT. Keterampilan komunikasi ini tidak hanya muncul begitu saja, tetapi harus dilatih. Menyederhanakan istilah teknis adalah kemampuan yang sangat penting. Mendengarkan aktif juga menjadi hal besar, karena seringkali pengguna tidak tahu cara menjelaskan masalah mereka dan IT harus membantu memahami inti permasalahan. Selain itu, kemampuan presentasi dan penyusunan visual membantu meyakinkan manajemen saat mengusulkan ide atau perbaikan sistem. Lalu selanjutnya, ada cara meningkatkan kemampuan komunikasi bagi tenaga IT. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan komunikasi adalah dengan mengubah penjelasan teknis menjadi analogi yang mudah dipahami. Misalnya, menjelaskan RAM sebagai meja kerja atau server sebagai gudang data. Selain itu, tenaga IT perlu sabar dan fleksibel. Jika pengguna belum paham, jelaskan dengan cara yang lain. Visual seperti diagram alur atau contoh kasus juga membantu mempercepat pemahaman. Untuk kesimpulan, sebagai penutup, komunikasi publik adalah salah satu kunci keberhasilan tenaga IT. Keahlian teknis memang penting, tetapi tanpa kemampuan menjelaskan secara jelas ide dan solusi yang bagus tidak bisa berguna. Dengan komunikasi yang efektif, tenaga IT bisa bekerja lebih lancar, dipercaya oleh pengguna dan manajemen, serta mampu menghadirkan teknologi yang benar-benar membantu. Demikian presentasi ini saya akhiri. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memenuhi tugas UAS dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.